Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Mertua ini memarahi mantu sampai keguguran, hingga sang menantu membuatnya menangis. Mendapatkan mertua yang menyebalkan terkadang membuat sakit hati, hingga ingin mengungkapkan melalui sindiran kata-kata untuk mertua. Selisih pendapat adalah hal yang kerap terjadi di antara mertua dan menantu. Ketidakcocokan menjadi biang keladinya. Salah satu yang mungkin terjadi dari selisih paham ini adalah akhirnya menantu merasa tidak dihargai, hingga mertua yang dirasa sangat egois. Apalagi kalau kita dan mertua tinggal dalam satu atap, maka resiko terjadinya konflik pun akan semakin besar. Seperti kisah seorang wanita muda bernama Rini. Ia adalah wanita yang cantik, ramah, dan penuh kasih. Rini bekerja sebagai guru di sekolah desa dan dicintai oleh semua orang di desa tersebut. Suatu hari, Rini bertemu dengan seorang pria bernama Andri di sebuah acara di desanya. Mereka berdua segera merasa tertarik satu sama lain. Dan setelah beberapa bulan berkencan, mereka memutuskan untuk menikah. Pernikahan mereka adalah pesta besar di desa. Dan semua orang sangat senang untuk melihat Rini dan Andri bersama-sama. Namun ada satu orang yang tidak senang dengan pernikahan ini, yaitu ibu Andri, seorang wanita tua bernama Sumiati. Sumiati adalah seorang janda yang keras kepala dan sulit didekati. Ia merasa bahwa Rini bukanlah perempuan yang tepat untuk menjadi menantu dan tidak menyukai sama sekali. Sumiati memiliki pandangan yang keras terhadap Rini, dan ia selalu mencoba mencari kesalahan di segala hal yang Rini lakukan. Rini mencoba sebaik mungkin untuk memenangkan hati mertuanya, tetapi Sumiati tetap dingin dan tidak mengubah sikapnya. Ia bahkan sering mengkritik cara Rini mengurus rumah tangga dan merasa bahwa Rini tidak cukup baik untuk putranya. Andri mencoba bicara dengan ibunya, mencoba menjelaskan bahwa Rini adalah wanita yang baik hati dan penuh kasih. Tetapi Sumiati tetap keras kepala. Ketika Rini dan Andri memiliki seorang anak lelaki yang cantik, mereka berharap bahwa kelahiran anak tersebut akan merubah pandangan Sumiati. Namun, bahkan kehadiran cucu, Sumiati tetap sama. Ia tidak bisa melepaskan prasangka negatifnya terhadap Rini. Meskipun Rini merasa sedih dan terluka oleh sikap mertuanya, ia tetap mencoba untuk menjaga perdamaian dalam keluarga. Ia tahu bahwa cinta yang ia miliki bersama Andri adalah kuat, dan mereka berdua berusaha menjaga kebahagiaan rumah tangga mereka. Selama bertahun-tahun, Rini berusaha menjadi menantu yang baik dan mendukung Andri. Setiap hari dalam awal pernikahan mereka, Sumiati tampaknya selalu menemukan kesalahan kecil atau hal-hal yang tidak dia sukai tentang Rini. Beberapa dari hal-hal ini mungkin tampak sepele bagi sebagian orang, tetapi bagi Sumiati itu adalah alasan untuk merasa tidak senang. Sumiati selalu merasa bahwa cara Rini memasak tidak sebanding dengan cara dia memasak. Ia akan sering mengomentari hidangan Rini, mengatakan bahwa rasanya kurang gurih atau terlalu pedas. Ini membuat Rini merasa tidak percaya diri di dapur. Sumiati sering merasa bahwa Rini tidak cukup baik dalam merawat cucunya. Ia akan selalu menunjukkan cara yang lebih baik untuk merawat anak. Bahkan ketika Rini sudah memiliki pengalaman sebagai seorang ibu, Rini mencoba sebaik mungkin untuk menjaga rumahnya bersih dan rapi. Tapi Sumiati selalu menemukan sesuatu yang harus dikritik, seperti posisi benda-benda di rumah atau tata letak perabotan. Sumiati juga kadang-kadang mengkritik penampilan Rini. Ia mungkin mengomentari pakaian Rini atau riasannya, berpendapat bahwa Rini harus tampil lebih sopan atau lebih klasik. Bahkan dalam hal-hal sehari-hari seperti bagaimana Rini menyetrika pakaian atau cara ia menyikat rambut, Sumiati akan menemukan hal-hal yang salah atau kurang benar. Setiap hari, Rini merasa tekanan untuk berusaha lebih keras untuk memenangkan hati mertuanya. Tetapi tidak ada yang cukup baik dalam pandangan Sumiati. Meskipun hal-hal ini mungkin terdengar sepele, akumulasi kritik dan tekanan dari mertua bisa sangat melelahkan bagi Rini. Dan itu membuatnya merasa tidak aman dan tidak bahagia dalam pernikahannya. Namun ia tetap sabar dan mencoba menjaga ketenangan serta cinta dalam keluarganya meski tantangan yang dia hadapi. Suatu ketika, Rini tengah mempersiapkan makan malam untuk keluarganya dengan penuh semangat. Ia telah berusaha keras memasak hidangan yang lezat, namun Sumiati mertuanya tampak tidak senang ketika mencicipinya. "Makan malam hampir siap, Bu. Saya harap Ibu suka," kata Rini sambil tersenyum.
Sumiati mencoba sepotong hidangan dan tampak tidak puas. Rini, ini terasa kurang gurih. Kamu ini sebenarnya bisa masak nggak sih? Kenapa hidangan hambar seperti ini disajikan untuk mertua kamu? Bentak Sumiati. Maafkan saya, Bu. Aku mencoba sebisa mungkin untuk membuatnya enak. Saya akan mencoba lebih baik lagi di lain waktu, kata Rini sedih. Sumiati terus mengomentari hidangan sambil memakan makanan dengan ekspresi yang tidak terlalu senang. Dan kenapa ini terlalu pedas? Putra saya tidak suka makanan pedas. Anda harus memikirkan selera makanan keluarga kami. Rini pun mulai merasa tertekan. Maaf Bu, Rini akan mencoba lebih hati-hati. Andri suaminya mencoba menenangkan situasi. Bu, mungkin kita bisa memberikan Rini waktu. Gak mungkin juga dia langsung bisa masak sesuai dengan lidah ibu. Gak apa-apa kalau ibu gak suka, nanti kita order makanan saja, kata Andri suami Rini sekaligus anak dari Sumiati. Namun Sumiati tetap keras kepala. Ia tetap menyuruh menantunya itu untuk memasak makanan untuk dirinya. Andri, saya ingin makanan yang enak, bukan eksperimen Rini. Dia harus belajar cara memasak yang benar. Mendapatkan kejadian tidak mengenakan dari mertuanya, membuat Rini merasa terhina dan cemas. Ia tidak pernah diperlakukan sedemikian oleh keluarga yang membesarkannya. Tapi ia diperlakukan seperti ini oleh keluarga orang yang dicintainya. Rini mohon maaf jika makanan ini tidak sesuai dengan selera ibu, Bu. Rini akan mencoba lebih keras di lain waktu. Rini berusaha tetap tenang meskipun hatinya terluka. Dia tahu bahwa perjalanan untuk memenangkan hati mertuanya akan menjadi proses yang panjang dan penuh tantangan. Rini merasa sangat terpukul oleh kritik pedas mertuanya terkait masakannya. Setelah makan malam yang penuh ketegangan, ia memutuskan untuk mencari dukungan dan pelukan suaminya Andri. Mereka duduk bersama di ruang tamu dan Rini pun membuka hatinya. Andri, aku merasa sangat terluka oleh komentar ibumu tadi malam. Aku berusaha keras untuk memasak hidangan yang enak, tapi dia terus-terusan mengkritik dan tampaknya tidak pernah puas, kata Rini dengan nada sedih. Andri pun mencoba menenangkan. Sayang, kamu tahu bagaimana ibu, dia punya standar yang sangat tinggi ketika datang ke makanan. Itu tidak berarti dia tidak menghargai usahamu. Rini merasa semakin tertekan mendengar kata-kata suaminya yang tampaknya membela ibunya. Dengan nada frustasi, Rini berkata, tapi aku hanya ingin dia menghargai usaha dan cinta yang aku masukkan ke dalam hidangan ini. Aku merasa seperti aku tidak bisa melakukan apapun yang benar di matanya. Andri mulai merasa terjebak antara cinta untuk istrinya dan kewajibannya terhadap ibunya. Kita semua tahu bahwa ibu tidak pernah mudah untuk dipuaskan. Mungkin dia hanya ingin membantumu agar lebih menjadi baik dalam masakan. Hingga akhirnya kata-kata Andri membuat Rini menangis. Andri, aku harap kau lebih memahami bagaimana aku merasa. Aku hanya ingin mendapatkan dukunganmu, tapi terkadang aku merasa kau lebih memihak ibumu. Andri merasa sulit menemukan kata-kata yang tepat. Ia mencintai istrinya, tapi juga tidak ingin melukai perasaan ibunya. Aku mencintaimu, Rini, dan aku menghargai usahamu. Tapi ibu juga adalah bagian penting dari hidupku. Mungkin kita perlu mencari cara untuk membuat semuanya berjalan lebih baik di masa depan. Rini merasa kesepian dan terluka oleh reaksi suaminya. Ia ingin merasa didukung dan diutamakan oleh suaminya, tapi saat ini ia merasa seperti suaminya lebih memihak ibunya. Konflik ini hanya menambah ketegangan dalam pernikahan mereka, dan Rini pun merasa semakin terjebak dalam situasi yang rumit antara suami dan mertua. Walaupun Rini merasa terpukul oleh ketegangan dan hubungan dengan mertuanya dan terkadang merasa sulit untuk memahami sikap suaminya, ia tetap bersabar dan berusaha untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga. Ia tahu bahwa pernikahan adalah tentang kompromi dan pengertian, dan bahwa hubungan dengan mertuanya adalah bagian penting dari hidup suaminya. Rini terus mencoba untuk membuat masakan yang lebih baik, mencari resep-resep baru, dan mendengarkan saran mertuanya tentang cara memasak yang lebih sesuai dengan selera keluarganya. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa memasak dengan baik dan memenangkan hati mertuanya. Sementara itu, dalam menjalani pernikahan mereka, Rini juga tetap patuh terhadap suaminya. Meskipun mereka terkadang punya perbedaan pendapat terkait mertua, Rini selalu mencoba untuk mendukung suaminya dan menghargai perasaannya terhadap ibunya. Ia tahu bahwa Andri mencintai ibunya dan mencoba menjaga keseimbangan antara kewajiban terhadap keluarganya dan cintanya terhadap Rini. Rini dan Andri berbicara terbuka satu sama lain tentang perasaan mereka, dan meskipun ada ketegangan, mereka selalu mencari cara untuk menyelesaikan masalah tersebut bersama. Mereka berdua menyadari bahwa hubungan dengan mertua adalah perjalanan yang panjang dan tidak selalu mudah, tetapi mereka bersama-sama mengambil komitmen untuk menjaga cinta dan keharmonisan dalam pernikahan mereka. Walaupun tantangan-tantangan muncul di sepanjang jalan, Rini terus berusaha menjaga kesabaran, cinta, dan pengertian sebagai pondasi hubungan keluarga. Ia tahu bahwa dengan waktu, mertuanya mungkin akan mulai menghargai usahanya, dan bahwa penting untuk menjaga perdamaian dalam keluarga.
Suatu hari, ketika Rini merasa tidak enak badan, ia memutuskan untuk berkonsultasi dengan dokter setelah beberapa hari menderita gejala yang tak biasa. Setelah menjalani pemeriksaan medis dengan cermat, hasilnya terungkap Rini ternyata hamil. Rini merasa campuran antara kegembiraan dan kekhawatiran. Kegembiraan datang dari kenyataan bahwa ia dan Andri akan menjadi orang tua untuk anak kedua mereka yang akan menjadi saudara bagi anak mereka yang sudah ada. Namun Rini juga merasa khawatir tentang bagaimana mertuanya akan merespon kabar baik ini. "Mas, aku hamil lagi," kata Rini. "Apa? Alhamdulillah. Terima kasih Rini." Andri sangat senang mendapat kabar tersebut, hingga ia terus-menerus memeluk istrinya. Tapi berbeda dengan Andri, Sumiati malah makin sinis dengan kabar kehamilan Rini. Ia terlihat sangat tidak suka atas kehadiran calon cucu keduanya itu. Setelah beberapa minggu berlalu, sejak Rini mengumumkan kehamilannya, Sumiati mulai merasa perlu untuk memberikan beberapa saran dan harapan terhadap Rini mengenai perannya sebagai ibu rumah tangga dan calon ibu yang sedang hamil. "Rini, aku senang dengan kabar baik ini, tapi kamu harus ingat bahwa sekarang adalah waktu yang sangat penting dalam hidupmu. Jadi aku harap kamu tidak malas-malasan di rumah," kata Sumiati. Rini merasa sedikit terkejut dan sedikit terganggu oleh komentar itu, karena sejauh ini ia telah berusaha keras menjaga rumah tangga dan keluarganya. "Tentu saja, Bu. Aku mengerti betapa pentingnya menjaga rumah tangga dan peran sebagai seorang ibu. Aku berencana untuk terus menjalankan tugas-tugas rumah tangga sebaik mungkin," jawab Rini lembut. Sayangnya meskipun Rini mencoba keras untuk mematuhi nasihat Sumiati dan menjaga rumah tangganya dengan baik, dia mulai merasa sangat lelah karena tekanan dan tugas yang begitu banyak. Ia tidak hanya harus merawat anak pertamanya, tapi juga menjalankan semua tugas rumah tangga dan mempersiapkan segalanya untuk kelahiran bayi yang akan datang. Semua ini membuatnya sering bekerja hingga larut malam. Pada suatu hari, Rini merasa sangat lelah dan terpapar stres berlebih. Ia tidak menghiraukan nasihat untuk beristirahat dan terus bekerja. Berpikir bahwa itu adalah cara terbaik untuk memenuhi ekspektasi Sumiati dan menjaga rumah tangganya dengan baik. Namun ketika dia merasa ada rasa sakit yang tiba-tiba di perutnya, dia panik. Dia segera memanggil Andri yang membawanya ke rumah sakit. Setelah menjalani pemeriksaan medis, mereka mendapatkan berita yang sangat menyedihkan. Rini keguguran. Kehamilan yang diharapkan dengan begitu besar kini telah berakhir. Kabar ini tidak hanya menghancurkan hati Rini dan Andri, tapi juga memberikan pukulan keras pada Sumiati. Ia merasa bersalah karena telah menekan Rini dan membuatnya bekerja terlalu keras. Sumiati menyesal atas komentarnya sebelumnya. Ia menyadari bahwa kesejahteraan dan kesehatan Rini seharusnya lebih menjadi prioritas daripada tugas-tugas rumah tangga. Rini dan Andri meratapi kehilangan mereka bersama, dan saat itulah hubungan di antara mereka semua menjadi lebih dekat tapi tidak dengan Sumiati. Setelah keguguran yang tragis, Sumiati mertua Rini merasa sangat terpukul oleh berita tersebut dan mencoba mencari seseorang atau sesuatu untuk menyalahkan. Meskipun Sumiati sudah merasa bersalah atas komentarnya sebelumnya tentang bekerja terlalu keras, dia merasa sangat marah dan kecewa. Akhirnya ia mencoba untuk menyalahkan Rini atas keguguran itu. "Rini, aku tidak dapat mengerti bagaimana kamu bisa tidak menjaga dirimu sendiri dan membiarkan hal ini terjadi. Kamu tidak cukup berhati-hati," kata Sumiati. Rini merasa sangat terluka oleh komentar itu, terutama setelah pengalaman keguguran yang menyakitkan. "Bu, aku tahu bahwa aku telah bekerja keras, tetapi aku tidak pernah berniat untuk menyebabkan keguguran ini. Ini adalah pengalaman yang sangat sulit bagiku dan Andri." Andri mencoba untuk menenangkan situasi. "Bu, ini adalah pengalaman yang sulit bagi kita semua. Mari kita dukung Rini dan satu sama lain dalam menghadapinya," bujuk Andri. Namun, Sumiati terus menyalahkan Rini. Dengan nada keras ia berkata, "Kau harus belajar untuk lebih menjaga dirimu, Rini. Ini bukan hanya tentangmu, tetapi juga tentang keluarga kita." Rini merasa putus asa karena dia merasa kesalahan yang terjadi pada kehamilannya adalah sesuatu yang di luar kendalinya, dan bahwa dia telah bekerja keras untuk menjaga dirinya dan anak-anaknya. Meskipun dia tahu bahwa Sumiati merasa marah dan bingung, komentar-komentar negatif ini hanya membuatnya merasa lebih terluka. Pada suatu hari yang cerah, Sumiati mengalami kecelakaan yang tak terduga ketika ia jatuh di kamar mandi. Saat Andri dan Rini mendengar suara keras itu, mereka segera berlari ke kamar mandi untuk melihat apa yang terjadi. Mereka menemukan Sumiati tergeletak di lantai pingsan. Mendengar suara itu, Andri langsung bergegas mendekati Rini dan melihat ibunya yang sudah pingsan. Andri langsung membawa Sumiati ke rumah sakit terdekat untuk diperiksa dalam perawatan intensif. Sumiati, setelah mengalami kecelakaan di kamar mandi, juga mengalami masalah kesehatan lain yang tidak terduga. Kedatangan ke rumah sakit untuk memeriksa luka pada lututnya mengungkapkan masalah serius dalam fungsi ginjalnya.
Dokter menyatakan bahwa Sumiati mengalami penyakit ginjal yang memerlukan operasi segera untuk menghindari komplikasi yang lebih serius. Ibu Sumiati, situasinya cukup serius. Ginjal Anda mengalami masalah yang perlu diatasi dengan segera. Kami harus menjalani operasi untuk memperbaikinya. Andri dan Rini terkejut mendengar kabar tersebut dan merasa sangat khawatir. Ibu jangan khawatir, ibu pasti baik-baik saja, kata Andri. Rini terus menjadi tiang kuat bagi Sumiati selama proses pemulihan. Ia tidak hanya membantu dengan kebutuhan fisik Sumiati, tetapi juga memberikan dukungan emosional yang dibutuhkan. Selama berhari-hari di rumah sakit, mereka sering bicara, berbagi cerita dan tertawa bersama, sehingga membuat proses pemulihan Sumiati menjadi lebih ringan. Sumiati merasa beruntung memiliki Rini yang selalu ada di sisinya, bahkan setelah konflik dan perbedaan pendapat yang mereka alami sebelumnya. Terima kasih Rini, sudah selalu ada di sampingku selama ini. Aku menghargai bantuanmu yang luar biasa, kata Sumiati tiba-tiba. Tentu saja Bu, keluarga adalah yang terpenting dan aku ingin memastikan Anda pulih dengan baik, jawab Rini. Semakin lama Sumiati merasakan ketulusan, perhatian, dan dukungan yang tulus dari Rini selama masa pemulihannya. Semakin Sumiati merasa hatinya mulai luluh. Terlepas dari perbedaan dan konflik masa lalu, ia mulai menyadari bahwa Rini benar-benar anggota keluarga yang peduli dan siap memberikan segala yang terbaik. Rini, aku ingin mengucapkan terima kasih atas semua yang telah kamu lakukan selama ini. Aku tahu aku tidak selalu mudah didekati, dan aku sering menunjukkan sikap yang keras. Tapi kamu telah menunjukkan ketulusan dan kasih sayang yang luar biasa, kata Sumiati. Terima kasih Bu. Rini selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarga kita. Kami semua ingin melalui ini bersama-sama. Percakapan yang tulus ini membuat hubungan antara mereka semakin membaik. Sumiati mulai lebih terbuka terhadap Rini dan mulai menghargai pengorbanan dan perhatian yang telah diberikan Rini selama pemulihannya. Mereka berdua mulai menjalani hubungan yang lebih mendalam dan penuh pengertian. Sebenarnya, percakapan itu membuat Rini agak was-was, karena hal yang mustahil dengan sekali jatuh di kamar mandi membuat ibunya berubah seketika. Dalam pikiran ini, Rini berpikir bahwa saat ini adalah saat-saat terakhir mertuanya hidup, hingga ia harus mengesampingkan ego demi kesehatan mertuanya itu. Proses pengobatan dan pemulihan Sumiati terus berlangsung, dan dokter akhirnya menyarankan agar cangkok ginjal adalah solusi terbaik. Sumiati memerlukan donor ginjal yang kompatibel, dan sementara Andri dan keluarga lainnya juga menjalani tes, Rini adalah yang paling cocok sebagai donor. Rini, hasil tes menunjukkan bahwa Anda adalah donor yang paling cocok untuk Ibu Sumiati. Donor ginjal Anda bisa menjadi kesempatan terbaik bagi kesuksesan cangkok ginjal, kata dokter. Setelah banyak pertimbangan dan berbicara dengan Andri dan Sumiati, Rini memutuskan untuk mendonorkan ginjalnya untuk membantu menyelamatkan hidup mertua. Keputusan ini tidak dibuat dengan mudah, tetapi Rini ingin melindungi dan mendukung keluarganya sebaik yang dia bisa. Meski awalnya ragu, Rini pun mantap dan bicara dengan mertuanya. Bu, saya akan mendonorkan ginjal saya untuk Ibu. Keluarga adalah yang terpenting dan saya ingin memastikan Anda mendapatkan yang terbaik. Sumiati yang awalnya memiliki hubungan yang rumit dengan Rini terharu oleh tindakan luar biasa ini dan mulai mengubah pemikirannya tentang menantunya. Sumiati berkata dengan air mata, Rini, aku sangat berterima kasih atas tindakan luar biasa ini. Aku tidak tahu bagaimana mengucapkan terima kasih yang cukup. Kamu adalah bagian penting dari keluarga kita dan aku benar-benar menghargai apa yang kamu lakukan. Proses operasi cangkok ginjal berlangsung dengan sukses. Dan baik Sumiati maupun Rini semakin pulih dengan sehat. Sementara Sumiati mengalami pemulihan dari operasi cangkok ginjal, hubungan antara keduanya menjadi lebih kuat dan lebih dekat. Setelah operasi cangkok tersebut, Sumiati mulai merasa penyesalan yang mendalam atas sikap dan perilakunya terhadap Rini dalam beberapa tahun terakhir. Ia merenungkan konflik dan pertengkaran yang pernah terjadi, serta semua kata-kata kasar dan sikap tidak ramah yang pernah ia tunjukkan kepada menantunya itu. Aku benar-benar menyadari kesalahanku. Saya telah bertindak dengan sangat tidak adil dan jahat kepada Rini selama ini. Dia adalah anggota keluarga yang baik dan penuh kasih, dan dia bahkan telah menyelamatkan hidupku dengan cangkok ginjalnya. Saya sangat menyesal, kata Sumiati dalam hati. Setelah beberapa waktu, Sumiati akhirnya memutuskan untuk menghadapinya. Dia mencari Rini untuk bicara dengan tulus. Rini, saya ingin minta maaf atas semua yang telah saya katakan dan lakukan selama ini. Saya tahu saya telah sangat jahat padamu, dan itu adalah kesalahan besar saya. Kamu adalah anggota keluarga yang luar biasa dan luar biasa. Dan kamu telah membuktikan cintamu kepada keluarga kami dengan cara yang tak ternilai. Aku berharap kamu bisa memaafkan saya, kata Sumiati pelan. Rini menerima permintaan maaf Sumiati dengan hati terbuka. Meskipun itu adalah waktu yang sulit bagi mereka, Rini telah belajar untuk memaafkan dan melihat sisi baik dalam Sumiati.
Tentu Bu, Rini tahu bahwa kita semua melakukan kesalahan. Yang terpenting adalah bahwa kita sekarang memiliki peluang untuk memulai kembali dan membangun hubungan yang lebih baik. Terima kasih atas permintaan maafmu, Bu, tambah Rini. Keduanya akhirnya menyelesaikan konflik mereka dan memutuskan untuk fokus pada masa depan yang lebih harmonis dan penuh kasih dalam keluarga. Pengalaman ini mengajarkan mereka semua tentang kekuatan maaf dan bahwa keluarga adalah aset yang paling berharga dalam hidup. Kisah keluarga keduanya berlanjut dengan kebahagiaan yang lebih besar setelah operasi cangkok ginjal yang sukses dan perubahan positif dalam hubungan mereka. Masing-masing anggota keluarga telah mengalami proses pemulihan, baik fisik maupun emosional, dan mereka semua menyadari betapa berharganya cinta, dukungan, dan kesatuan keluarganya. Mereka menghabiskan waktu bersama-sama, merayakan momen-momen penting dalam hidup mereka, dan menghadapi tantangan bersama sebagai keluarga yang bersatu. Hubungan Rini dan Sumiati menjadi lebih dekat dengan Sumiati yang sekarang lebih bersedia membuka hatinya dan menghargai kontribusi besar yang diberikan oleh menantunya. Rini dan Andri juga merasa lebih terhubung dalam pernikahan mereka. Mereka telah melewati banyak ujian dan konflik, tetapi mereka belajar untuk berkomunikasi lebih baik, mendukung satu sama lain dan memahami nilai cinta dan kesatuan dalam keluarga mereka. Menghidupi kehidupan dengan masing-masing satu ginjal sebagai simbol pengorbanan, cinta, dan dukungan dalam keluarga mereka. Mereka menyadari bahwa keluarga adalah aset yang paling berharga dalam hidup mereka. Mereka menghargai setiap momen yang mereka habiskan bersama dan berkomitmen untuk menjalani kehidupan yang penuh cinta, harmoni, dan kebahagiaan. Kisah keluarga Rini adalah bukti bahwa cinta dan kesatuan dalam keluarga bisa mengatasi konflik dan menghasilkan kebahagiaan yang tak ternilai harganya.